Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya, Python Mania. Hari ini kita lanjutkan hataman Python kita kali ini. Lanjut ke bab 10.2.12 inputting list, yaitu memasukkan data ke list. Nah, kita sekarang sudah masuk ke halaman 322 ya, dari 582, di mana buku inilah yang kita khatamkan adalah buku karya Daniel Yiliang, yaitu Introduction to Programming Using Python. Baik, kita mulai. You may often need code that reads data from the console into a list. You can enter one data item per line and append it to a list in a loop. For example, the following code reads 10 number 1 per line into a list. Contohnya seperti ini. Jadi ini Anda mungkin sering membutuhkan kode yang membaca data dari konsol di dalam list ya. Anda dapat memasukkan satu item data per baris dan menambahkannya ke list menggunakan loop. Sebagai contoh, kode berikut ini membaca 10 angka masing-masing pada baris terpisah ke dalam list. Misalkan di sini ada LST sama dengan 0, jadi ada create sebuah list yang isinya kosong, print enter 10 number, maka I is range 10, jadi 0 sampai 9, lst.append eval input kosong. Jadi dia akan memasukkan data yang ada di input di sini. Ya. Maka ketika kita masukkan 10 kali nanti ya, dia masukkan 10 kali I, dia input 10 number. Ya. Sometimes it is more convenient to enter the data in one line separated by spaces. You can use string split method to extract data from a line of input. For example, the following code reads 10 numbers separated by space from one line into a list. Jadi terkadang lebih nyaman untuk masukkan data dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Anda dapat menggunakan metode split dari string untuk mengekstrak data dari baris input. Misalnya, kode berikut ini membaca 10 angka yang dipisahkan oleh spasi dari satu baris ke dalam list. Perbedaannya adalah ketika ada input enter 10 numbers separated by space from one line, jadi dia dikasih spasi-spasi, maka ketika di split maka kan pisah loh. Dia pisah menjadi 10 bagian. Nah, maka tinggal dimasukkan aja eval x for x in item. Invoking input reads a string. Using split, extract the item delimited by spaces from string s and return items in a list. The last line creates a list of numbers by converting the items into numbers. Jadi pemanggilan fungsi input akan membaca sebuah string menggunakan s.split yang akan mengekstrak item yang dibatasi oleh spasi dari string s dan mengembalikan item tersebut dalam bentuk list. Baris terakhir ini akan membuat list angka dengan mengonversi item menjadi angka ya. Baik, kita lanjut ke 10.2.13. 10.2.13 shifting list, menggeser isi list. Sometimes you need to shift the element left or right. Python does not provide such a method in the list class, but you can write the following function to perform a left shift. Jadi left shift temp sama dengan lst 0 ya, retain the first element. For I in ring 1 len first, maka lst len lst I min 1 sama dengan lst I. lst len lst min 1 sama dengan temp. Jadi ini langsung diganti, disimpan ke temp, kemudian di switch ya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke 10.2.14 simplifying coding. List can be used to greatly simplify coding for certain tasks. For example, suppose you wish to obtain the English month name for a given month in number. If the month names are stored in a list, the month name for a given month can be accessed simply via index. The following code prompts the user to enter a month number and displays its month name. Jadi list dapat digunakan untuk menyederhanakan penulisan kode untuk tugas tertentu. Misalnya,
Anda ingin mendapatkan nama bulan dalam bahasa Inggris untuk nomor bulan tertentu. Jika nama bulan disimpan dalam list, nama bulan untuk bulan tertentu dapat diakses hanya melalui indeks. Kode berikut meminta pengguna untuk memasukkan nomor bulan dan menampilkan nama bulannya. Baik, months, Januari, Februari, Maret, Desember. Month number, eval, input, enter number 1 to 12 ya. Maka the month is month number mean 1. Jadi dikurangi 1. If the month list is not used, you will have to determine the month name using a lengthy multi-way if-else statement as follows. If month number sama dengan 0, print the month is January. If month number sama dengan 1, print the month is February. Else print the month is December. Oke. Jadi list dapat digunakan ya. Jika list month tidak digunakan, maka Anda harus menentukan nama bulan menggunakan pernyataan if else bersyarat yang panjang seperti berikut. Jadi kalau ini kan lebih enak pakai list ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, ini adalah case study ya, Lotto numbers ya, yang mana tentang studi kasus bilangan Lotto. Ya. Each ticket for the Big 10 Lotto has 10 unique numbers ranging from 1 to 99. Suppose you buy a lot of ticket and have them cover all the number from 1 to 99. Write a program that reads the ticket number from a file and determines whether all numbers are covered. I'll assume the last number in the file is nil. Suppose the file contain the following number. Ya, jadi tiap tiket ya dari load pick 10 ya, pick 10 mempunyai hash 10 unique number, mempunyai 10 bilangan yang unik ya di range antara 1 sampai 99. Anggap ketika Anda membeli sebuah tiket, lot of tiket ya, dan seperti mempunyai the number di antaranya 1 sampai 99. Tulis sebuah program yang membaca tiket number dari sebuah file dan menentukan apakah semua number di cover ya. Asumsikan bahwa last number bilangannya terakhir filenya adalah 0. Suppose anggaplah file berisi bilangan berikut ini. 80, 33, 87, 62, 30, 90, 10, 21, dan ini diulang ya. Ya, oke, lihat. Your program should display, jadi kan ada 10 ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 0 ya. Your program should display the ticket cover all number. Jadi tiket mengcover semua bilangan ya. Suppose the file contain the number 11, 48, 51, 42, 8, 7, 4, 1, 41 dan semuanya ini. Your program should display the ticket don't cover all number. Oke. Ya, jadi ini ada bilangan unik ya yang mana dia 0 sampai 99 dan ini mengcover 1 sampai 99, jadi mengcover semua angka di sini. Ya, maka nanti ini 10 tiket, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tiket. Jadi mengcover seluruh nilai. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ini 4, ada 5. Nah, di sini ya. Jadi ada 6, ada 7, 8. Jadi tercover semua di sini. Kita akan lihat. How do you mark a number as covered? Jadi bagaimana kamu menandai ya sebuah bilangan yang tercover? You can create a list with 99 boolean element. Jadi elemen. Jadi kita dapat membuat sebuah list dengan 99 elemen boolean. Each element is list can be used to mark whether a number is covered. Jadi tiap-tiap elemen di dalam list dapat digunakan untuk menandai apakah bilangan tadi tercover ya. Let the list be is covered. Ya, jadi maka kita tulis maka listnya itu is covered. Initially its element is false. Jadi mula-mula semua ditulis false. As shown in figure 10.3a. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.3. Whenever apapun number is read, ya ketika sebuah bilangan dibaca, its corresponding element is set to true, maka dia
bergantung pada elemen diset pada true ketika sebuah number dibaca. Suppose the number entered 1, 2, 3, 9, 9, 0. When number 1 is read, 1 dibaca is cover, maka set true. When number 2 is read, maka is cover 2 main 1 is set to true. Sampai ya, when number 3 is read, set true. Jadi ada when number 99 is read, maka is cover 98 is set to true. Ya, si figur 10.3a. The algorithm from the program can describe as follows. Maka for each number K read from the file, mark number K as covered by setting is covered. K min 1 true. Oke, jadi maksudnya di sini, kalau di sini semua ini bilangan tercover, 1 sampai 99 ada di sini semua. Sedangkan di sini kan enggak tercover. Ya, saya kembali ke situ. Baik, maka langkah pertama adalah is cover false. Ketika dia membaca, maka diganti true. Ya, true. Ketika dia is cover ganti lagi true. Mana yang true, diganti true lah semuanya itu ya. Jadi artinya yang tercover diganti true. Maka if every is covered E is true, maka the ticket cover all number. Jadi ketika setiap is covered E adalah true, maka ticket cover all number. Ticket don't cover all number. Selain itu, maka the complete program is given in listing 10.2. Ini ya Lotto number. Jadi Lotto number itu ketika ada kita tiket angka-angka, dia dimasukkan menunjukkan data-data ini dan diakhiri dengan 0, maka itu dianggap sebagai, kalau ada semuanya 0 sampai 1 sampai 99 ada semuanya, maka itu dikatakan sebagai tercover semuanya tiketnya. Oke, lanjut ya. Seperti ini contoh. Enter a line number spread by spasi 256543 ya. Enter line of number spread by spasi 234320. Maka jawabannya the ticket don't cover all number ya kan, ketika di sini. Nah, maka ketika di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya nanti dia masukkan, maka nanti the ticket cover all number. Jadi kalau dia suppose anggap you have created a text file named lotto number.txt that contain the following input 256543234320. Nah, anggaplah kamu membuat sebuah file teks ya, namanya lotto number.txt yang berisi input data urutannya seperti ini. 256543234320. You can run, Anda bisa menjalankan program by using the following command from the command window. Anda bisa menjalankan program dengan perintah di perintah window, jendela window ya. Python lotto number.py kurang dari lotto number.txt. The program created, maka program created a list of 99 boolean values with the initial value false. Jadi program akan membuat sebuah list yang terdiri dari 99 boolean, nilai boolean dengan initial value-nya awalnya adalah false. It repeatedly read a line of number, line 6, extract the number from the line 7 to 8. Jadi dia akan mengulang membaca sebuah baris dari bilangan ya, kemudian mengekstrak number from the line ya. For each number, untuk tiap-tiap number, the program perform the following operation in a loop. Jadi program akan membentuk mengikuti operasi seperti ini di dalam sebuah loop. Jika numbernya adalah 0, maka set end of input true. Jika numbernya is not 0 ya, set is corresponding value is covered to true. Oke. When the number is nil, ya, jadi jika numbernya itu di set 0, maka itulah set of input, end of inputnya adalah true. Tetapi jika number is not 0, maka set is corresponding value for is covered to true. Jadi jika bilangan itu bukan 0, maka dia menghubungkan dengan nilai yang berhubungan dengan itulah is covered. Jadi dibuat booleannya is coverednya adalah true. Adalah awalnya tadi apa? False semua, ada inisialnya ya. When the number is nil, the input ends. Jadi ketika bilangannya adalah 0, maka inputnya ends, berakhir, line 4. The program determine whether all number are covered in line 18 to 22 and display the result in line 25 to 28. Jadi program menentukan apakah semua nomor sudah tercover
di baris 18 sampai 22 dan menampilkan hasilnya di baris 25 sampai 28. Baik, lanjut 10.4 10.4 case study deck of card. Nah, ini tentang kartu. Jadi deck of card. All the card can be represented using the list name deck. Jadi semua kartu dapat direpresentasikan menggunakan sebuah list yang dinamakan deck, susunan kartu ya. Filled with initial value 0 to 51 as follow. Jadi memberikan nilai initial value 0 sampai 51 ya sebagai berikut. Deck sama ada X for X in range 52. Jadi nanti 0 sampai 51. Or you can use deck list range 52. Seperti ini sudah masuk ya kan. Card number 0 to 12, 13 to 25, 26 to 38, 39 to 51 represent 13 spades, 13 heart, 30 diamond, and 13 clubs. Ya. Jadi kartu 0 sampai 12, 13, 25, 26, 38, 39, 51 itu merepresentasikan skop, 13 skop, 13 hati, 13 diamond itu apa ya, diamond lah ya, dan 13 clubs. Respect ini kan kartu ya, di kartu itu kan ada 4 ya. Ada yang gambar skop, ada yang keriting, ada yang hati, ada yang apa itu kayak jajaran genjang gitu ya, diamond lah kalau nanti. Oke, respectively as shown in figure 10.4. Jadi yang seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4. Card number dibagi 13, pembagian integer ya. Determine akan menentukan the suite of card. And card number dibagi modulus 13 determine the rank of card. Nah, jadi ini akan menentukan kartunya, the suite of the card, dan ini menentukan ranking dari card. As shown in figure 10.5. After shuffling the deck, ya, setelah diacak, pick the first 4 card from deck. Jadi ambil 4 kartu dari deck, dari list tadi ya. The prompt dari kumpulan kartu lah ya. The program displays the card from this 4 card number. Maka program akan menampilkan kartu dari 4 kartu ini, 4 kartu ini ya. Listing 10.3 given the solution of to the program. Jadi listing deck of card.py ini sama seperti ini bentuknya. Ya, jadi diambil 4, ambil 4. 13 caranya dia buat ini 13 0 sampai 3 itu spade itu scope, clubs itu keriting, diamond itu wajik, saya dulu kalau ngomong wajik. Heart itu hati ya. Nah, seperti itu. 12, 13, 25, 26 run shuffle. Oke, card number 6 is the 7 ya. 6 dibagi 13, ini modulus 13 sama dengan 6. Of spades 7 dibagi 3 adalah 0. Adalah maka card number 6 adalah 7. Card number 48 adalah 48 13. 48 13 9 of club. 48 bagi 13 3. Maka dia nanti bisa tahu 7 apa itu? Spades. Nah, tahu kan? 7 spades. 7 skop. Kalau dia masukkan 48, maka dia 10 keriting. Kalau dia cardnya 11, kartunya 11, maka dia adalah queen. Spade, jadi queen, ratu skop. Card number 24 itu adalah ratu hati. Oke, dan seperti ini ya, sweet ring. Sweet itu menunjukkan nama spade, heart, diamondnya ya. Oke. Jadi nanti ketika dia card 6, nah jawabannya gini, berarti 7 of spade, jadi 7 skop. Kalau 48, 10 clubs, jadi 10 keriting, 11 ratu skop, 24 ratu hati. Misalkan kita ambil seperti ini.
Oke, lanjut. The program create a deck of 52 card, line 2. A list suite for the 4 suite, line 5. And the list rank for the 13 card is a suite, line apa itu? 6 to 7. The element is suite and rank are strings. Program membuat sebuah deck yang dari 52 kartu, list susunan dari suite untuk 4 suite, jadi 4 bentuk kartu tadi ya, and a list rank, dan akan sebuah list rank untuk 13 kartu di dalam masing-masing suite ya. The element is suite and rank are string, jadi elemen suite dan ranknya itu string. Suite ada 4 berarti ya tadi, ingat tadi ada scope, ada heart, hati, ada wajik, dan juga ada kritik. Ya. Sedangkan rank di situ adalah urutan nomornya dia. The deck is initialized with the value nil to 51. A deck value 10 represent the ace of spades, 1 represent to the 2 of spades, 13 represent the ace of heart, and 14 represent the 2 of hearts. Deck itu inisialnya dinilai dengan nilai 0 sampai 51. Sebuah deck bernilai 0 itu merepresentasikan ace, ya, as dari spade, scope. Sedangkan 1 merepresentasikan dari 2 dari scope. Sedangkan 13 merepresentasikan as dari hati. Dan 14 merepresentasikan 2 dari hati. Line 10 to 11 randomly shuffle the deck. Jadi baris ke-10 sampai 11 itu randomly, secara random dari shuffle, dari kocokan ya, the deck ya. After the deck is shuffled, jadi perubahan setelah deck itu diubah, diacak. Deck I contain a arbitrary value. Deck I dibagi 13 sama dengan 0, 1, 2, atau 3. Which determine yang mana menentukan the suite. Suite-nya, line 15 ya. Deck I modulus 13 adalah sebuah nilai di antara 0 dan 12. Which determine the rank, jadi dengan menentukan rank-nya adalah dengan menentukan rank-nya di line 16. If the suite list is not defined, jika suite list suite itu tidak didefinisikan, you would have to determine the suite using a length if statement as follow. Jika dia tidak kita tentukan, misalkan spades maupun heart, diamond, atau clubs, itu tidak tentukan, maka kita bisa menggunakan if ya, pernyataan if dengan itu. Contohnya if deck I dibagi 13 sama dengan 0, maka dia spades. Jika dibagi 13 sama dengan 1, maka heart. Jika dibagi 13 sama dengan 2, maka diamond. Dengan sisanya adalah clubs ya. Maka with suite, spades, heart, diamond, and club defined in a list. Jadi ini mendefinisikan sebuah list. Suite deck dibagi dengan 13. Given memberikan the suite for the deck. Jadi memberikan suite itu data untuk dari data variable deck. Using list greatly simplifies the solution for this program. Maka gunakan list untuk memudahkan, menyederhanakan solusi dari program ini. Baik, kita masuk ke 10.5. Ya, deck of card GUI. Ya. This section represents a GUI program that lets the user click the shuffle button to display 4 random card graphically on the console, as shown in figure 10.6. Ya. Pada bagian ini kita akan merepresentasikan dan menggambarkan sebuah GUI program, ya, yang mana akan mengizinkan seorang user mengklik shuffle button, jadi tombol shuffle, tombol acak ya, untuk menampilkan 4 random card graphical. Jadi menampilkan 4 kartu secara acak ya, secara grafis pada konsol. As shown in figure 10.6. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.6. Ya, you can use Turtle or Tkinter to develop GUI program in Python. Turtle is a good pedagogical tool for introducing the fundamentals of programming, but its capability is limited to drawing lines, shapes, and text string. For developing comprehensive GUI project, you should use Tkinter.
From now on, we will use tkinter in our GUI examples. Listing 10.4 gives us the GUI program for treating, creating the shuffle button and displaying the four card randomly. Jadi Anda dapat menggunakan Turtle atau tkinter untuk mengembangkan GUI, pemrograman GUI dalam Python. Turtle itu bagus untuk pembelajaran ya, sebagai tool pembelajaran untuk mengenalkan dasar-dasar pemrograman. Tetapi dia tidak mempunyai kapabilitasnya, kemampuannya yang terbatas untuk menggambar garis, menggambar kotak, space, bentuk, dan teks string, hanya teks saja. Untuk pengembangan yang komprehensif, GUI project yang kita berbicara tentang project GUI ya, maka you should use tkinter. Anda harus menggunakan tkinter. From now on, maka mulai dari sekarang, we will use tkinter in our GUI example. Jadi kita akan menggunakan tkinter untuk contoh-contoh GUI. Listing 10.4 pada listing 10.4 itu memberikan program GUI untuk membuat tombol shuffle dan menampilkan 4 kartu secara acak. Oke, ya, ini programnya silakan dicoba nanti ya. Maka kita akan tahu jelasannya. The program create 52 image from the image file stored in image card folder in the current program directory line 9 to 12. Jadi program ini membuat 52 gambar dari file gambar yang disimpan di folder image card di dalam directory program itu, yaitu baris 9 sampai 12. The files are named 1.gif, 2.gif, and 52.gif. Jadi nama filenya itu diberi nama 1.gif, 2.gif, sampai 52.gif. Maka the image are added to image list. Image-nya, gambar ini ditambahkan pada variabel image list. Each image, tiap-tiap gambar itu is an instancy of photo image class. Jadi tiap-tiap gambar ini merupakan instansi dari kelas photo image. The program creates a frame to hold 4 labels. Jadi program ini membuat sebuah frame untuk menghandle 4 labels, 4 nama. Ya, 4 label. Line di 14 sampai 15. The labels are added to label list. Labelnya ditambahkan kepada variabel label list. The program created a button. Jadi program membuat sebuah button di line 23. When the button clicked, ketika button diklik, maka the shuffle function, fungsi shuffle itu dijalankan secara acak. Ya, shuffle acak in the image list. Jadi gambar list line 13. And set the first 4 image in the list as the label. Dan mengatur, menyusun 4 gambar pertama dari list sebagai labels. Oke. Ya, ini dapat ya. Oke. Oke, baik. Itu kita sudah sampai di 10.6 ya. Udah, nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya, yaitu episode ke-45. Sekarang kita di episode ke-44. Baik, sementara itu yang kita pelajari hari ini tetap di materi tentang list ya, yang mana ini merupakan dasar bahasa pemrograman Python dan penting untuk kita pelajari. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Yakin bahwa Python itu adalah bahasa yang mudah, simple, dan menyenangkan. Insya Allah bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.